Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada Bapak dan Ibu, serta teman-teman yang sudah hadir di webinar kali ini. Karena waktu sudah mau menunjukkan pukul 20:10, mungkin saya bisa mulai untuk webinar pada malam hari ini sembari menunggu peserta lainnya yang akan hadir. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Hanin dari Fastax yang akan memandu webinar pada malam hari ini. Dan senang sekali rasanya bisa menyapa kembali Bapak Ibu yang sudah hadir pada webinar series 2 pajak e-commerce dari Flastex dan yang bekerja sama dengan Sumu. Terima kasih banyak ya sudah hadir kembali Bapak Ibu sekalian. Untuk yang sebelumnya sudah mengikuti webinar seri 1 Cortex 360 pada Jumat kemarin, saya juga mengucapkan terima kasih banyak yang sudah eh, ikut lagi pada series kedua pada malam hari ini. Nah, hari ini kita akan membahas topik yang sedang hangat nih di kalangan para pelaku bisnis online dengan topik yaitu jualan online dipajaki, sudah siapkah bisnismu beradaptasi? Nah, nanti di sesi kali ini kita akan bahas bersama bagaimana sih aturan pajak terbaru terkait dengan usaha online, kemudian strategi adaptasinya seperti apa, kemudian tips and tricks dari sudut pandang ahli pajaknya. Nah, sebelum memasuki eh, acara inti, pada seri pertama kemarin kita ditemani oleh Kakak Nia dan pada hari ini juga akan ditemani kembali oleh beliau. Kakak Nia ini adalah seorang tax expert yang dari Fast Tax. Beliau ini sudah berpengalaman menangani berbagai klien di sektor e-commerce. Nah, boleh nih sapa-sapa dulu Kakak Nia kepada peserta yang sudah hadir. Oke, halo, selamat malam semuanya. Senang sekali hadir kembali di tengah-tengah mungkin yang lagi lelah ya habis pulang kerja ataupun mungkin lagi habis ngurusin e-commerce-nya. Kemudian ada update terbaru tentang e-commerce juga gitu. Jadi mari kita bahas sekilas dan juga apa sih yang update terkait dengan perpajakan e-commerce ini seperti itu. Semoga semuanya tetap semangat dan tetap bisa mendengarkan hingga akhir. Oke, terima kasih Kakak Nia. Jadi nanti di webinar kali ini Kakak Nia akan memberikan insight tentang bagaimana mempersiapkan bisnis online nih ya Kak ya, agar tetap aman secara legal dan juga secara finansialnya dalam menghadapi peraturan perpajakan yang ada perubahan atau ada yang terbaru gitu untuk info-info terkait perpajakannya. Nah, nanti selama webinar Bapak Ibu maupun teman-teman yang sudah hadir ini bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat dan nanti kita akan bahas di sesi diskusi. Mungkin nanti sistemnya juga akan seperti di series 1. Jadi akan ada dua batch pertanyaannya. Kemudian nanti di selingan itu akan ada presentasi sedikit terkait flash itu apa. Nah, oke, tanpa perlu menunggu lama lagi, kita langsung masuk aja ke acara intinya, yaitu pemaparan materi dari Kakak Nia. Untuk layar dan waktu, saya persilahkan. Silakan. Oke, sepertinya ada kendala sinyal dari Kakak Nia. Mohon ditunggu Bapak Ibu sekalian. Oke, baik. Sudah kembali hadir Kakak Nia. Aman, Kak, sinyalnya?
Harusnya sudah aman ya. Nanti mungkin kalau misalnya agak ada kendala, saya coba izin off-cam saja dahulu begitu. Oke, baik. Sudah mau masuk inti acaranya Kak kan ya untuk share screen dan segala macamnya. Saya persilakan. Baik, terima kasih. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah Kak Kania aman. Halo? Oke, aman ya. Baik. Kita mulai saja. Selamat malam semuanya. Semoga tetap semangat ya di malam setelah sisa-sisa tenaga kita ini. Tetapi memang perlu diapresiasi bahwa semangat Bapak Ibu semua, teman-teman semua itu. Oke, saya coba share screen kembali. Nah, Sih baik. belum ada Kak. Kita Nah, sudah. langsung Sudah ada Kak Kania. saja untuk sesi eh, hari ini, di malam ini terkait dengan penjualan. Halo Oke, Kak Kania. oke. Kita langsung saja untuk sesi pada malam ini ya. Yang praktisi online seller gitu. Kita diskusi terkait ini. Mengerjakan e-commerce ini. Ya, kalau di share. Mohon maaf Bapak Ibu, mohon ditunggu lagi ganti device dulu untuk dari Kak Kanianya. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya, mohon dapat ditunggu.
Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya-tanya terlebih dahulu terkait dengan e-commerce, pajak e-commerce itu seperti apa dan atau perpajakan yang lainnya itu bisa di-share di kolom chat dulu sambil menunggu Kak Kania join lagi ya. Oke, baik. Kita langsung mulai saja terkait dengan materi pada malam hari ini. Boleh di next, Kak. Nah, perlu diketahui juga, kita disclaimer dulu untuk eh, peraturan ini memang akan ada update-nya terus ya terkait dengan PMK 37 ini khususnya terkait dengan pajak e-commerce ini itu akan terus diupdate terkait dengan mekanisme dan teknis dan bagaimana ketentuannya itu akan menjadi pembelajaran bagi kita lagi di next pertemuannya mungkin ya terkait dengan update pajak e-commerce ini karena memang baru di rilis Juli kemarin seperti itu terkait dengan update terbarunya. Oke, boleh di next. Kemudian ini sekilas tentang overview tentang apa yang akan kita bahas malam ini terkait dengan perpajakan e-commerce ini. Boleh di next dulu. Nah, jadi memang ya berangkat dari berita yang ada ya, itu kan cukup mengguncangkan terkait dengan adanya pembaharuan bahwa akan ada peraturan baru terkait dengan keputusan dan juga peraturan terkait dengan e-commerce yang ada. Nah, kebijakan baru atas e-commerce ini yang kemudian menjadi muncul huru-hara atau muncul pertanyaan-pertanyaan, kenapa harus seperti itu? Memang landasannya seperti apa? Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Boleh di next, Kak? Berangkat dari keterangan tertulis DJP dulu sekilas, jadi memang ada rencananya adanya mengatur pergeseran atau shifting dari mekanisme pembayaran PPh yang dilakukan secara mandiri atau kita biasa sering menyetorkan PPh final ya, yang sebelumnya sempat kita bahas di minggu lalu. Itu biasanya, itu kan sedahulunya baik itu seller e-commerce yang full e-commerce ataupun tidak itu akan menyetorkan atas omset untuk dikenakan PPh final 0,5% tersebut ataupun misalnya penyetoran atas PPh terkait dengan tarif umum atau PPh badan. Nah, terutama yang kita tekankan di sini terkait dengan orang pribadi atau UMKM badan maupun pribadi yang terkena tarif final itu seperti apa. Nah, nanti di belakangnya kita akan bahas seperti apa. Boleh di next? Nah, sampai saat ini terkait dengan adanya peraturan atau pembaharuan aturan yang sudah dilakukan, perlu kita ketahui bahwa e-commerce yang akan e-commerce yang seperti contohnya ya TikTok, Lazada dan sejenisnya itu akan ditunjuk sebagai pemungut PPh. Kemudian tarif PPh tersebut adalah 0,5% dan PPh tersebut adalah pasal 22. Tetapi PPh final ini bukan berarti PPh final 4 ayat 2 yang selama ini sudah ada dan juga omset di bawah 500 juta tidak dikenakan. Dalam artian seperti minggu lalu kita jelaskan ya kita sama-sama belajar bahwa menggunakan tarif PPh final itu 0 sampai 500 juta tidak dikenakan em, tarif seperti itu. Nah, itu juga yang akan berlaku, tetapi memang ini tuh bentuknya shifting. Kalau dulu kita menyetorkan sendiri, sekarang itu kita dipotong. Seperti itu. Dan juga kalau dahulu kita self assessment atau menyetorkan, menghitung dan menyetorkan sendiri, nah kemudian ini menjadi pergeserannya menjadi withholding assessment. Withholding assessment ini yang kemudian akan dipotong oleh marketplace yang ditunjuk seperti itu. Nah, boleh di next. Ini sekilas ya tentang
Undang-Undang KUP. Atau sebenarnya memang pada Undang-Undang KUP ini sudah diinformasikan bahwa Kementerian Keuangan juga dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan pemotongan. Jadi bukan hanya self assessment sendiri ya. Jadi eh, Menteri Keuangan sendiri bisa menunjuk pihak lain untuk melakukan pemotongan, kemudian penyetoran dan pelaporan pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Nah, pihak lain ini seperti apa? Misalnya memfasilitasi transaksi yang bertransaksi. Misalnya tadi ya, kalau misalnya kita coba menarik contoh, misalnya di e-commerce yang beredar saat ini, yang besar Tokopedia seperti itu. Mereka merupakan penyedia marketplace nih di platform, kemudian di dalam negeri, kemudian sebagai wadah ini untuk seller-seller ya, mungkin teman-teman semua untuk berdagang atau menjualkan barangnya, produknya di Tokopedia tersebut. Kemudian nanti ketika sudah ada yang mau membeli dari Tokopedia tersebut akan memungut pajak atas seperti saat ini misalnya contohnya 0,5% ya pajak e-commerce PPh dua ini kepada sellernya seperti itu. Atau misalnya bisa jadi ada contoh pajak lainnya misalnya PPN terhadap yang membeli seperti itu. Nah, jadi khusus ini memang di PPh dua atau misalnya memang pajak e-commerce ini yang kemudian platform tersebut menjadi pemungutnya atau pemotongnya juga seperti itu. Untuk secara sekilas tentang Undang-Undang KUP ini mendukung atas kebijakan yang sudah diterbitkan dan juga kebijakan yang sudah dirancang dan disusun dan kemudian menjadi PMK oleh Kementerian Keuangan dan DJP. Boleh di next? Nah, kemudian Undang-Undang PPh sendiri kita berangkat dulu ya untuk membahas sekilas terkait dengan pasal 22 sendiri. Ya sebenarnya memang atas pasal 22 ini bisa Kementerian Keuangan juga dapat menetapkan baik itu bendahara pemerintah untuk memungut pajak sehubungan dengan pembayaran atau penyerahan barang, kemudian atau badan-badan tertentu. Yang badan-badan tertentu ini kan ya seperti saat ini e-commerce yang akan ditunjuk sebagai pemungut seperti itu. Kemudian ada wajib-wajib tertentu yang bisa saja ditunjuk sebagai pemungut dan juga untuk bisa melaporkan dan juga untuk bisa menjadi pemotong seperti itu. Jadi memang besaran PPh 22 pasal Undang-Undang PPh pasal 22 ini juga akan menentukan berkaitan dengan besaran-besaran tertentu sebagaimana yang ada ketentuan-ketentuan lebih lanjut seperti yang saat ini kita bahas terkait dengan pajak e-commerce. Seperti itu. Kemudian bisa dilanjuti ke slide selanjutnya. Nah, seperti minggu lalu kita membahas tentang tarif final UMKM itu kan diatur juga di dalam PP 55 tahun 2022. Jadi ada juga yang taunya oh ya PP 55 itu kan sama dengan pajak final UMKM ya seperti itu. Nah, kemudian PP 55 ini sendiri juga mengatur pajak penghasilan atas penghasilan usaha atau omset yang diterima oleh wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu seperti itu. Nah, kemudian apa sih yang menjadi objek pajak yang sebelumnya seperti kita sempat bahas ya, ya memang adalah peredaran bruto atau omset dari usaha yang tidak melebihi 4,8 miliar seperti itu. Kemudian kalau misalnya yang bukan objek pajak, kita harus highlight dulu bahwa itu sehubungan dengan pekerjaan bebas atau penghasilan luar negeri, penghasilan yang dikenakan PPh final dan penghasilan objek pajak lainnya. Dan ketentuan terkait dengan peredaran bruto PP 55 ini juga akan membahas terkait dengan jumlah bruto dalam satu tahun itu yang diperhitungkan untuk menjadi omset pajak. Jadi bukan hanya dalam satu bulan ya, tetapi dalam satu tahunnya apakah bisa dikenakan sebagai tarif final, bisa dikenakan tarif final atau ternyata sudah lebih dari 4,8 M dan omset tersebut termasuk peredaran bruto dari cabang. Jadi sudah diakumulasikan semuanya seperti itu. Kemudian dalam kasus tertentu seperti WPOP suami istri yang berstatus PHMT atau pisah harta atau memilih terpisah hartanya, itu kalau misalnya peredaran brutonya dihitung dari penggabungan peredaran bruto usaha suami dan juga istri. Seperti itu.
Nah, ini terkait dengan sekilas PP55 yang memang sebelumnya sempat kita bahas ya lebih rinci. Oke, boleh di next. Kemudian untuk PP55 ini kita sebelumnya sudah membahas ini juga, itu subjek pajaknya ya orang pribadi yang memiliki usaha dengan mana jangka waktu 7 tahun. 7 tahun ini dari NPWP terdaftar ya, dari NPWP terdaftar bukan dari bisnis terdaftar. Kemudian badan usaha PT itu 3 tahun, CV dan sejenisnya itu hingga 4 tahun. Dan juga itu dari NPWP terdaftar, tahun NPWP terdaftar dihitungnya. Nah, kemudian kalau misalnya ditanya untuk yang bukan subjek pajak PPh ini, tentunya yang memilih untuk dikenai atau sudah terkena PPh tarif umum atau PPh Badan Tarif Umum atau omset lebih dari 4,8 M. Kemudian yang WP Badan memperoleh fasilitas tertentu, PUT, dan juga CV atau firma yang memiliki ketentuan-ketentuan tertentu. Kemudian untuk jangka waktu tadi sempat saya juga mention ya bahwa itu sejak PT badan itu atau orang pribadi usaha NPWP-nya itu terdaftar sehingga itu yang nanti dihitung jangka waktunya 7 tahun ataupun 3 tahun dan 4 tahun. Dan PP55 ini memang merupakan peralihan dari WP lama ya, dari PP lama yaitu PP33 terkait dengan ketentuan tarif final UMKM. Begitu. Boleh di next. Dan ini sebelumnya sempat kita mention juga bahwa PPh final atau PP55 ini tarif 0,5% ini dikali langsung oleh peredaran bruto. Peredaran bruto itu apa? Ya omset yang belum dikurangi oleh beban-beban seperti itu. Tetapi memang ada fasilitas untuk WP tertentu, yaitu yang penghasilannya tidak sampai 500 juta atau di bawah 500 juta itu dikenakan 0%. Dan juga atas penghasilan tersebut dikumulatifkan kalau memang sudah mencapai di bulan-bulan selanjutnya sudah mencapai 500 juta ke atas, itu akan terkena PPh final 0,5%. Seperti itu. Kemudian untuk pelunasan PPh itu ya, kalau dulu self assessment atau setor sendiri. Kemudian ada juga yang dipotong atau dipungut oleh pemungut atau pemotong dan itu memang yang mana WP-nya memang mengajukan surat keterangan, tapi memang pada fakta lapangannya lebih banyak itu yang menyetorkan sendiri self assessment. Nah, inilah yang nanti akan menjadi pergeseran harusnya kita self assessment, kemudian sekarang menjadi withholding assessment atau dipotong atau dipungut oleh pihak ketiga atau pihak lain yang di sini yaitu si marketplace ini. Untuk ketentuan lanjutnya mungkin bisa nanti dicek-cek dalam PMK yang mengatur terkait dengan mekanisme PP 55 tahun 2022. Oke, next. Kalau misalnya tadi sempat kita membahas ya background terkait dengan yang sudah ada itu untuk ngerimain kita bahwa sebenarnya pajak e-commerce apalagi tertuang dalam PMK nomor 37 ini yang baru saja keluar di bulan-bulan sebelumnya itu akan berkaitan dengan yang sudah kita bahas sebelumnya secara sekilas. Jadi berkaitan dengan apa? Dengan PP55 itu. Apa keterkaitannya? Ya yang sempat saya mention tadi bahwa akan menjadi withholding assessment. Jadi udah bukan lagi kita yang menyetorkan, kemudian ada ketidaktransparansi di dalam pengakuan omset seperti itu ya. Itu yang biasa terjadi di lapangan. Mungkin ada yang sempat mengalami hal-hal serupa seperti itu. Nah, tapi sekarang dengan PMK yang sudah keluar ini, dengan adanya peraturan ini bahwa e-commerce akan memotong ataupun memungut em, terkait dengan PPh final tadi itu menjadi transparansi bagi diharapkannya menjadi transparansi bagi pelaku-pelaku usaha seperti itu. Jadi kalau misalnya memang dulu kita bisa menggunakan atau mengakui omset yang eh, lebih kecil, mungkin sekarang kita ya memang harus secara mau tidak mau kita akan terlihat dan tertransparasi bagaimana omsetnya seperti itu. Boleh di next?
Nah, kemudian untuk skema pemungutan PPh oleh marketplace dalam negeri ini seperti apa? Kurang lebih seperti ini ya. Jadi memang yang nol eh, sampai 500 juta, sampai di bawah 500 juta, itu tidak dikenakan PPh atau 0% ya. Jadi kalau misalnya memang baru uh, udah resah duluan ya, ini gimana kalau misalnya dipungut padahal baru omsetnya ya 10 juta per bulan, seperti itu dalam 12 bulan baru 120 juta, ya nggak apa-apa, bahwa itu masih menjadi ada fasilitas atau keringanan. Selama tadi NPWP yang atau NIK yang digunakan itu masuk ke kategori yang memiliki mendapatkan fasilitas itu, atau misalnya belum sampai 7 tahun menggunakannya. Begitu pula dengan badan. Kemudian untuk omset yang 500 sampai 4,8 miliar bisa menggunakan PPh final ini atau ketentuan umum itu memang bebas saja. Kalau misalnya sudah memilih badannya, sudah memilih untuk menggunakan tarif umum, ya tidak apa-apa. Tetapi kalau memang bisa menggunakan fasilitas, yaitu tadi yang menggunakan PPh final 0,5%. Kemudian untuk yang di atas 4,8 miliar itu menggunakan ketentuan umum terkait dengan PPh final ini. Nah, terkait dengan PPh Marketplace ini maksudnya. Nah, kemudian tarif tersebut atau PPh tersebut dipungut oleh platform Marketplace, kemudian itu juga yang nanti akan disetorkan. Nah, kemudian atas yang udah menggunakan PPh tarif umum itu seperti apa? Itu nanti PPh-nya bisa dikreditkan atau PPh dua-duanya ya, itu bisa dikreditkan di pelaporan tahunan seperti itu. Bagaimana caranya atau misalnya yang perlu diantisipasi, nanti ada tips-tips yang harus diantisipasi atau mungkin menjadi pertanyaan-pertanyaan yang biasanya ditanyakan ya, begitu. Nanti kita akan bahas di belakang. Boleh di next. Nah, jadi memang pertanyaannya ada beberapa ya. Yang kemarin itu ketika baru keluar, wah gimana ini untuk PPh finalnya gitu ya. Wah bagaimana ini, siapa yang akan memungut, ya pasti yang tadi sempat selalu saya mention adalah e-commerce apa saja yang ditunjuk, e-commerce dalam negeri yang syarat-syaratnya sudah diatur dalam PMK, ya seperti yang umumnya saja lah ya, seperti Lazada, Shopee, Tokopedia, seperti itu. Kalau misalnya minggu lalu ya, itu baru ada pembahasan teknis bagaimana sih e-commerce itu, e-commerce. Jadi pihak-pihak e-commerce, Shopee, Lazada, dan lain-lain itu, Blibli, dan lain-lain itu berdiskusi dengan DJP ya. Memang ada ruang terbuka, ada ruang untuk didiskusikan bersama bagaimana memang sistem yang akan dibentuk oleh e-commerce sendiri. Seperti apa gitu. Nah, inilah yang tertuang di dalam jawaban pertanyaan-pertanyaan question ini. Nah, kalau misalnya berdagang lebih dari satu platform, bagaimana? Ini pasti, ini pasti menjadi pertanyaan ya. Ini langsung ke yang relate-relate aja. Misalnya Bapak, Kak Hanin, misalnya seperti itu ya, Kak Hanin, NIK-nya, sorry, berdagang e-commerce full. Tetapi bukan cuma di Shopee aja, Kak. Berdagangnya juga dari Lazada seperti itu. Itu bagaimana? Apakah di Shopee kita akan misalnya terdeteksi ada kuantiti atau ada kuantiti hingga 4,8 M, di Lazada ada kuantiti hingga 4,8 M. Nah, jawabannya itu jika yang terdaftar satu NIK, maka akan terpacak secara otomatis. Jadi kalau misalnya Kak Hanin misalnya ya em, jualan di Shopee dengan NIK yang sama dengan jualan di Lazada, maka itu akan terlacak secara otomatis. Jadi ketika penggabungan antara platform Shopee dan Lazada ini sudah sampai 4,8 M, ya itu nanti akan merubah tarifnya seperti itu. Atau misalnya menggunakan tarif umum seperti itu. Atau misalnya kita mau menutupi, ya udahlah mengaku yang di Shopee saja supaya cuma terakui 1 M gitu, sisanya di Lazada. Nah, itu tidak bisa lagi. Kalau dulu mungkin
omsetnya 10 M ya, yang diakui 2 M, 3 M ya, itu masih bisa saja, walaupun memang ada resiko-resiko yang harus ditanggung. Tetapi saat ini nantinya itu akan sudah otomatis terlacak seperti itu. Jika satu NIK, nah terlacaknya dari mana? Dari NIK, seperti itu. Kemudian bagaimana bila berdagang online? Juga berdagang offline. Nah, kalau misalnya yang online-nya sendiri itu akan tetap terhitung ya, terhitung 0,5% atau misalnya memang menggunakan tarif umum dengan withholding assessment. Jadi, kalau misalnya yang offline kemungkinan akan tetap self assessment, tetapi ketika kita sudah online itu akan langsung terdeteksi dan juga langsung terpotong seperti itu. Boleh di next? Nah, bagaimana mekanisme pemungutannya? Pemungutan atau kemudian apakah mengurangi atau menambah harga? Ini juga yang ditanya-tanyakan ya. Karena adanya 0,5%, jadi kita nambah beban dong. Apakah ini tuh sebagai kayak beban admin seperti itu? Nah, itu tidak. Ini bukan beban admin ya. Beban admin sendiri beda, yaitu dari Shopee atau dari e-commerce-nya sendiri, marketplace-nya sendiri. Tapi kalau misalnya skema harga, itu seller sebenarnya memang mau diberikan keleluasan bagaimana untuk menentukan skema harganya sendiri. Kemudian, tetapi memang atas PPh, misalnya kita membahas PPh final UMKM ya yang 0,5%, itu ya tetap dari omset yang atau penghasilan bruto yang terakui di e-commerce tersebut langsung 0,5%. Ini contohnya sebagai yang UMKM ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk mekanisme-mekanismenya lebih lanjut, pasti kan bertanya-tanya, waduh ini bagaimana ya dari e-commerce-nya, mekanismenya. Nah, itu memang akan disusun oleh e-commerce-nya sendiri. Nah, untuk lebih lanjutnya seperti apa, itu memang masih dibahas dan kemungkinan teknisnya akan ada ketentuan lagi dari masing-masing e-commerce seperti itu. Kemudian, bagaimana kalau ada diskon dan retur? Misalnya seperti ini, kenapa ini ditanyakan? Ketika kita berjualan ya di Shopee, itu ada kita kasih harga 50.000, terus kita coret diskon 30.000 seperti itu ya biasanya memang. Nah, tetapi realnya itu kita akan masukin, kalau misalnya memang di invoice-nya itu harganya memang 50.000, mau bagaimanapun dicoret 30.000 dan sebagaimananya, itu akan tetap diakuinya sebagai 50.000. Jadi ini berdasarkan diskusi ya. Minggu lalu eh, ada informasi terkait dengan diskusi minggu lalu itu pihak-pihak marketplace dengan DJP itu bagaimana jadinya. Jadi sebenarnya DJP itu hanya menyimpulkan bahwa bagaimanapun bentuknya, tetapi ketika yang di invoice itu adalah nominalnya 30.000, ya 30.000 itu kita kenakan. 30.000 yang 30.000 itu yang dikenakan. Kemudian kalau misalnya memang di invoice-nya itu 50.000, ya 50.000 yang dikenakan seperti itu. Nah, bagaimana tampilannya ketika di eh, user apa namanya user interface atau layar layar Shopee lah ya, seperti layar TikTok atau layar Lazada gitu. Nah, bagaimana penampilan di sana itu tidak menjadi kewenangan dari DJP. DJP atau sistem perpajakan ini hanya melihat dari invoice yang ada. Jadi kalau misalnya memang di layarnya itu mau di bagaimanapun settingannya itu tidak mengulik hingga ke sana seperti itu. Begitupun dengan retur. Nah, kemudian em, cara memberikan bukti potong atau bukti pungut, bukti pungut eh, dari marketplace ke pedagang itu seperti apa? Kita misalnya ya sebagai seller, ketika kita menyetorkan sendiri, itu kan kita pasti ada mendapatkan buktinya ya, bukti bukti kita kita telah menyetorkan. Kemudian kalau misalnya pihak lain yang memungut, sementara kita kan tidak harus lagi menyetorkan, itu bagaimana untuk mendapatkan buktinya? Nah, akan ada dokumen yang mana bentuk dokumen ini yang dipersamakan seperti bukti potong.
Itu kemarin yang hasil diskusi dari pihak DJP-nya waktu itu. Jadi nanti marketplace akan memberikan dokumen di mana dokumen ini berisi tentang rincian-rincian pemotongan termasuk yang PPh ini. Nah, itulah yang akan dipersamakan dengan bukti potong. Dan itu yang harus Bapak Ibu teman-teman semua kita seller e-commerce ini harus disimpan supaya itu menjadi rekapan kita. Seperti itu. Sama seperti kita ya, kita buat e-billing atas penyetoran PPh final UMKM atau PPh angsuran 25 atau misalnya pelaporan dan lain-lain itu harus di filing supaya kita punya bukti atas itu. Begitu. Boleh dilanjutkan? Nah, ini tips dan apa sih yang perlu diantisipasi, yang harus diantisipasi? Yang pertama, karena memang sekarang itu bisa terlacak ya dari NIK. Misalnya NIK Bapak A itu di Lazada dengan NIK yang sama di TikTok itu kan langsung sorry di Shopee misalnya langsung terlacak seperti itu ya. Nah, jadi kita harus menggunakan NIK siapa itu harus dipersiapkan. Memang kita masih punya kesempatan untuk wah, berarti ini sama dong perlakuannya dengan membuka badan. Jadi satu badan, ya itu yang dibuka. Kemudian kalau misalnya sudah mau 4,8 M atau tetap mau menggunakan fasilitas, ya kita buat badan baru. Sebenarnya kurang lebih skemanya itu sama. Nah, jadi untuk bagaimana tax planningnya itu harus disiapkan. NIK siapa, NPWP siapa, apakah orang pribadi atau badan, seperti itu. Kemudian untuk transaksi online itu kita harus melekam transaksi dalam arti ini memang peraturan yang akan dilakukan mekanismenya itu dikaji lebih lanjut dan juga akan didiskusikan lebih lanjut seperti itu ya. Sehingga kita harus detail dalam mencatat transaksi kita. Maksudnya dalam arti bahwa secara keseluruhan transaksi itu seperti apa. Kita harus punya datanya. Sehingga data ini kemudian akan menjadi bukti. Kalau misalnya nanti KPP bertanya, wah ini dari mana? Ya, kita kan ada buktinya. Ini data yang ada, ini dokumen pemotongannya, kemudian ini perekamannya seperti apa. Nah, itu yang harus kita mulai disiapkan format-formatnya itu seperti apa. Itu bisa balik lagi ke masing-masing ya, masing-masing seller itu maunya seperti apa. Kemudian sebenarnya memang dasarnya itu penerapan PPh 0,5% itu kan sudah ada, tetapi memang kita self assessment. Nah, tapi ini digeser jadi withholding assessment. Jadi kita tidak perlu menyetorkan kembali tiap bulan, tetapi kita mendapatkan bukti potong atas e-commerce tersebut dari e-commerce tersebut atas penjualan online yang kita lakukan seperti itu. Kemudian ya ini adalah salah satu cara pemerintah untuk melakukan keterbukaan, transparansi, ya penyetaraan, kemudian keadilan ya. Keadilan dalam arti ada yang mungkin ditutup-tutupi omsetnya, kemudian ada yang omsetnya di transparan terbuka 100%. Nah, itu kan menjadi kesenjangan. Nah, seperti itu maksudnya. Jadi transparansi adil dalam arti transparansi ini ya kita harus sama-sama terbuka atas em, omset yang kita punya itu yang tujuannya pemerintah kurang lebih menerapkan skema seperti ini. Kemudian yang perlu diantisipasi dan tipsnya juga kita harus memperhatikan harga jual. Jadi harga jual ini mau bagaimana gitu ya. Harga jual ini mau bagaimana? Apakah kita harus menambah menaikkan harga agar mungkin kita keuntungannya bisa kerasa atau bagaimananya, kemudian penerapannya seperti apa pada masing-masing seller itu kan berbeda-beda. Apakah harus naik ataukah harus oh ya udah sama saja gitu. Nah, itu yang harus disiapkan. Kenapa? Karena ketika e-commerce sudah siap untuk meluncurkan dan juga udah siap dalam sistem dalam skemanya dan kita sudah terpotong atau sudah diterapkan skema ini, maka kita sudah siap dengan skema yang kita punya, dengan strategi atau tax planning yang kita punya seperti itu. Karena kan ini menyangkut nanti bagaimana jangan sampai ini menjadi eh, hal-hal yang tidak ingin dalam arti, wah
jadi pemotongannya jadi besar sekali seperti itu. Nah, ini yang harus diantisipasi. Tetapi memang balik lagi bahwa ini bukan berarti kita menambah menambah pajak ya. Maksudnya perpajakan atas tarif ini memang sudah ada, tetapi hanya menggeser skemanya seperti itu. Boleh di next? Nah, ini juga ya yang perlu disiapkan juga bagi pedagang-pedagang atau seller yang masih di bawah 500 juta, itu bisa menyiapkan surat pernyataan bahwa omset di bawah 500 juta. Surat pernyataannya di mana nanti bisa ya di-download atau misalnya bisa dibaca PMK-nya terkait dengan syarat-syarat ketentuan-ketentuan terkait dengan surat pernyataan atau misalnya memang oh masih butuh bantuan seperti itu bisa dikonsultasikan kepada expert terkait atau mungkin langsung ke KPP seperti itu. Kemudian untuk omset yang 500 hingga 48 miliar itu gimana? Ya memang pengalihan self assessment menjadi withholding assessment gitu ya. Kemudian nanti nggak usah bayar lagi karena untuk secara online-nya ya, karena memang sudah peralihan tersebut. Kemudian jangan lupa seperti yang sebelumnya dimention, dokumen bukti pungut dari platform itu harus dikumpulkan, disimpan dan diarsip karena itu kan menjadi bukti kita bahwa kita sudah dipotong atau dipungut ya, seperti itu. Kemudian pencatatan dan rekonsiliasi yang rapi. Rekonsiliasi ini kita harus tahu bahwa berapa yang dipotong, apakah itu sesuai ya, seperti itu. Dan itu juga kita harus bookkeeping yang rapi supaya itu ke trace omsetnya kita, keuntungan, harga yang kita harus masukkan seperti itu. Nah, untuk pedagang yang atau seller yang omsetnya di atas 4,8 miliar, jadi ada tambahan dipungut PPh 22 oleh e-commerce, tapi PPh ini bukan final. Artinya bisa menjadi kredit pajak seperti itu atas badan tersebut atau mungkin seller tersebut. Boleh di next? Nah, ini untuk timelinenya ya, yang mungkin akan bisa kita lakukan saat ini. Saat ini ya memang PMK-nya baru saja keluar ya, baru keluar dan baru rilis di bulan kemarin dan bulan sebelumnya. Kemudian saat ini juga dalam tahap sosialisasi, slide-nya keluar, kemudian sosialisasi ini yang diharapkan sampai kepada seller-seller pelaku e-commerce, pedagang e-commerce ya di e-commerce. Kemudian di masa depannya, di kemudian harinya, platform e-commerce ini yang akan ditunjuk untuk memungut PPh e-commerce tersebut. Nah, di masa depan catatan data transaksi yang ada di e-commerce, omset, itu akan masuk semua datanya ke DJP. Dalam arti informasinya ke DJP. Nah, ini yang harus menjadi pertanyaan ya. Apakah kita selama ini memang sudah setransparan itu untuk melaporkan? Nah, tapi dengan adanya uh, sistem ini kemudian akan menjadi transparan seperti yang diharapkan atau ditujukan oleh pemerintah atas adanya skema ini. Apakah skema ini sudah mendadak tiba-tiba ada? Ya, tidak. Memang skema ini sebelumnya sudah ada, tetapi memang harus ada pengkajian lebih dalam hingga saat ini skema ini keluar. Seperti itu. Boleh next? Nah, untuk pemaparan terkait dengan perpajakan e-commerce, hal-hal yang harus disiapkan, diantisipasi, tips-tipsnya tadi ya, itu sampai di sini. Mungkin kalau misalnya ada yang mau didiskusikan, boleh sekali sebelum sebelum nanti Kak Hanin ada sesi pemaparan juga seperti itu. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Nia atas pemaparannya nih. Eh, Mungkin ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di sini kira-kira ada berapa banyak nih yang punya online shop nih di baik itu Shopee maupun Lazada, boleh nih di chat box. Saya punya kayak gitu. Boleh nih biar kita juga rame di webinar ini.
So far sepertinya belum ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk ya. Mungkin karena ini juga masih bersifat baru ya Kak Kania. Jadi apa namanya mungkin masih ada yang belajar dulu atau masih cari-cari info-info terkait pajak e-commerce ini gitu. Ya, betul sekali. Atau mungkin masih bingung ya. Waduh, saya aja self assessment menyetorkan sendiri belum melakukan gitu ya. Tiba-tiba udah ada withholding assessment Mm-mm. gitu. Jadi gimana ya gini. Jadi mungkin akan mencerna dahulu begitu ya terkait dengan baru saya juga baru aja mau belajar terkait dengan self assessment itu. Makanya ikut ini gitu. Sekarang udah ada Iya. withholding assessment begitu. Nah, itu wajar sekali tetapi itu yang harus Mm-mm. kita adjust ya. Harus kita sesuaikan karena memang ini yang skema dan PMK-nya sudah keluar. Oke. Alhamdulillah ini ada satu pertanyaan dari Kak Aan. Mungkin aku bisa aku bisa bacakan ke Kak Hmm. Kania, nanti Kak Kania tinggal jawab ya. Jadi dari Kak Aan nih, mohon penjelasan aturan pajak untuk dropship dan affiliate. Ini kan yang ada di online juga ya. Boleh Kak Kania? Oke, Halo Kak Kania? untuk Oke. dropship dan affiliate. Nah, jadi memang seller yang dimaksud ini itu kan secara general dropship maupun affiliate itu eh, dikategorikan sebagai seller. Walaupun ya memang kita tidak punya barangnya, tetapi kita cukup ikut menjualkan. Nah, tetapi untuk yang saat ini itu spesifik dalam kalimat seller atau kita menjualkan. Nah, tapi kalau misalnya untuk misalnya ketentuan skema dropship dan affiliate, kita harus perlu menunggu bagaimana e-commerce mengatur ini lebih lanjut. Karena memang dari sisi DJP itu taunya ya seller begitu. Nah, tapi kalau misalnya dari sisi e-commerce itu kan, oh ya, seller kan banyak, ada dropship, ada affiliate, ada lain-lainnya seperti itu. Nah, begitu. Jadi kalau misalnya perpajakannya seperti apa, ya kalau misalnya dikorelasiin dengan pajak e-commerce ini, tentunya itu nanti atas komisi itu nanti akan di skemakan oleh e-commerce itu bagaimana penentuan terkait dengan yang mana bruto atau omset yang terkena PPh itu seperti itu. Tetapi dari sisi lain bahwa eh, dari peraturannya sendiri itu baru mention seller. Nah, seller ini yaitu tadi saya bilang, saya informasikan bahwa em, ada berbagai macam ya gitu. Nah, tapi ya itu yang harus kita antisipasi. Apakah skemanya akan keluar? Pasti akan mengatur tentang itu karena memang itu yang ada di lapangan. Dalam arti eh, e-commerce dan e-commerce ini akan menginformasikan dan mensosialisasikan seperti itu. Begitu jawabannya. Oke, baik. Terima kasih Kak Kania. Gimana Kak Aan? Apakah sudah menjawab nih dari Kak Kanianya? Jadi sebenarnya masih menunggu dari marketplace sendiri ya Kak Kania ya untuk info-info lebih lanjutnya. Betul. Oke, kedua ada dari Kak Reksi Dirgahayu. Mohon info, jadi PPh dihitung 0,5% dikali sebelum harga mendapat voucher dari platform di invoice ya. Silakan Kak Kania. Mungkin bisa di-unmute dulu. Kania, sorry suaranya agak putus-putus.
Mohon ditunggu ya, Kak Reksi. Oke, Kak Hanin, boleh mungkin tadi dibacain ulang untuk pertanyaannya? Oke. Ini dari koreksi Dirgahayu, mohon info. Jadi PPh dihitung 0,5% dikali sebelum harga mendapat voucher dari platform di invoice ya. Ya, betul. Jadi seperti ini skemanya tadi mungkin udah disempat diinformasikan juga ya bahwa memang yang diaku itu adalah dari dokumen tertulisnya atau kita persamakan dengan at least mungkin kalimat lainnya adalah invoice-nya seperti itu. Nah, apakah PPh itu terhitung dari diskon atau tidak? Itu berkaitan dengan seller dan e-commerce. Tetapi yang dilihat oleh DJP atau DJP kemarin maunya itu ya apa yang tertera di dalam dokumen yang dipersamakan dengan invoice itu. Seperti itu, Kak. Mungkin skema yang lebih lanjut nanti itu akan dikeluarkan dan Mm. juga dijelaskan oleh pihak sellernya juga ya. Seperti itu. Sorry, pihak e-commerce-nya. Gitu. E-commerce-nya, pihak Hmm, marketplace-nya ya. betul. Oke, nah, mungkin sebelum lanjut ke pertanyaan berikutnya, saya izin mau nge-share sedikit nih tentang flash text. Mungkin sebelumnya sudah yang di seri satu sudah pernah join dan sudah mendapatkan beberapa informasi terkait flash text, dan mungkin ada yang baru join juga pada hari ini. Jadi saya izin share screen mau membahas sedikit terkait apa sih itu flash text dan kebutuhannya untuk UMKM itu seperti apa. Oke, baik. Apakah sudah terlihat? Oke. Nah, sebelum masuk ke flash text itu apa, saya mau info sedikit kira-kira nih, kenapa sih UMKM ini butuh bantuan konsultan pajak seperti itu. Nah, yang pertama, bingung dengan regulasi pajak yang rumit dan sering berubah. Sama seperti aturan yang terkait pajak e-commerce ini. Nah, mungkin tadi masih ada beberapa yang bingung, terus masih ada yang belum belajar ini, tapi sudah ada aturan yang baru lagi. Ini biasanya sering dialami oleh UMKM di mana makanya UMKM ini butuh konsultan konsultan pajak. Kemudian yang kedua, tidak punya waktu urus pajak karena fokus ke operasional, kemudian takut salah hitung, salah setor atau telat lapor. Nah, ini case yang agak sedikit berbahaya jika misal telat lapor nanti bisa juga terkena denda. Nah, yang terakhir ini belum punya tim pajak khusus di internal, jadi masih mengerjakan pajaknya sendiri dan belum ada konsultan pajak. Nah, kalau misalnya ngerjain sendiri mungkin eh, masih agak rawan juga kalau misalnya belum terlalu ngerti terkait dengan pajak, apalagi UMKM kan mostly banyak yang masih awam terkait perpajakan. Nah, makanya dibanding ngerjain sendiri, better dengan konsultan pajak. Nah, maka dari itu Flashtax ini hadir sebagai solusi pajak UMKM dari 2018. Kita ini sistemnya itu full online, kita juga transparan dan fleksibel. Fleksibel ini tuh maksudnya gimana? Jadi harga yang kita charge ini juga sesuai dengan omset dari tiap bulannya bisnis itu. Jadi ketika misalnya bisnis lagi omsetnya lagi tinggi, kita akan charge dengan harga sekian, dan ketika sedang rendah di bulan berikutnya, kita juga akan charge dengan harga yang sesuai dengan omset tersebut. Jadi tidak mematok harga yang benar-benar X rupiah seperti itu. Jadi kita fleksibel banget untuk harganya. Nah, kita ini sudah ada 2.600 klien, baik itu pribadi maupun UMKM. Kita juga sudah melaksanakan konsultasi pajak baik dalam maupun luar negeri sebanyak 18.000, dan layanan yang sudah terselesaikan kita ada di 14.000. Untuk top industri yang kita sudah bantu menyelesaikan perpajakannya, untuk
Yang pertama kita ada di distributor, kemudian IT services dan juga HR dan outsourcing. Lainnya seperti F&B, manufaktur, bahkan healthcare kita juga pernah menangani perpajakannya. Nah, untuk UMKM yang mungkin masih awam nih, kira-kira layanan apa aja sih? Atau kira-kira perpajakan apa aja sih yang harus lakukan gitu? Atau harus yang dilapor, yang disetor segala macam untuk UMKM yang mungkin baru mau bikin badan usaha? Nah, yang pertama ini pasti ada bulanan dan juga ada tahunannya. Untuk bulanannya nanti bisa baik bulanan maupun tahunan bisa langsung menggunakan layanan Fastex di mana untuk bulanannya kita ada di SPT bulanan PPH ini untuk badan. Kita mulai dari 400.000 per bulan. Kemudian untuk PPN-nya yang sudah PKP ini kita mulai dari 150 per bulan. Kemudian untuk laporan keuangannya kita mulai dari 499. Nah, untuk tahunannya badan ini ada SPT tahunan badan. Kita juga bisa bantu lapor dari awal sampai selesai. Kita ini mulai dari 1.600.000. Nah, untuk tax planning, misalnya Bapak Ibu mau merencanakan perpajakannya untuk setahun ke depan, kita juga ada dan ini bisa by request. Kita mulai dari 2 juta dan terakhir ada pengukuhan PKP dan juga sertifikat elektronik kita mulai dari 700.000 rupiah. Nah, kalau misalnya memang belum mau untuk mengambil layanan ini, misalnya mau konsultasi dulu, kita juga ada baik online maupun offline. Nah, nanti untuk pertanyaan-pertanyaan terkait dengan layanan Flastex bisa langsung saja menghubungi saya di nomor 0821 1192 5036. Jadi, kalau misalnya masih mau tanya-tanya dulu, kira-kira permasalahan perpajakan saya tuh ini, kira-kira layanan yang cocok tuh apa ya? Nah, itu bisa langsung ngechat di WA. Jadi jangan ragu untuk memulai perpajakannya lebih patuh lagi terhadap perpajakannya. Jadi nanti ke depannya usaha Bapak Ibu juga akan makin terjaga. Jadi jangan lupa kalau misalnya terkait perpajakan langsung saja menghubungi Flastex. Oke, mungkin itu share sedikit terkait dengan flash tax. Jadi habis ini kalau misalnya, aduh saya mau bingung nih terkait perpajakan bisa langsung hubungi saya di nomor yang tadi sudah tertera. Oke, oke mungkin kita langsung lanjut ke satu pertanyaan dari Kak Aan lagi nih. Mungkin lanjutan dari pertanyaan yang tadi awal. Aturan ini berlaku untuk omset tahun berapa? Apakah berlaku berlaku turut untuk omset tahun-tahun kemarin? Boleh Kak Kania dijawab? Oke, nah kalau misalnya omset tahun-tahun kemarin itu kan mungkin sudah melakukan penyetoran sendiri, itu berarti sudah tidak terakui lagi. Nah, akan berlakunya untuk tahun berapa ya? Selama ini akan dikeluarkan, kemudian ini kan nanti akan menjadi tahap finalisasi. Kemudian untuk omset tersebut itu nanti yang akan untuk omset tahun di 2025, bagaimana kemudian nanti di 2026 dengan adanya penerapan skema yang sudah pas dan pasti atas ketentuan omset tersebut, itu yang akan dimulai seperti itu. Nah, kemudian untuk tahun-tahun sebelumnya itu kan sudah harusnya sudah ada penyetoran sendiri ya, self assessment itu. Jadi sudah tidak dikenakan atas PMK yang baru keluar ini seperti itu. Oke, seperti itu Kak Aan untuk jawabannya. Kira-kira ada pertanyaan lanjutan kah dari teman-teman yang lain atau dari yang tadi sudah bertanya? Mungkin ini sih Kak, kalau misalnya kan Shopee juga kita di Indonesia Shopee atau Lazada segala macam, kadang ada yang kirim ke luar negeri juga nih. Nah kalau kayak gitu pemungutannya seperti apa ya? Apakah sudah ada informasi terkait itu atau gimana? Informasi terkait PMK yang sudah ada sini mengatur terkait dengan omset baik penjualan di dalam maupun di luar negeri itu sendiri. Jadi memang kalau misalnya kita bicara Hmm, terkait dengan omset itu sendiri ya memang bulat atas penjualan yang sudah ada itu. Nah ini untuk yang pajak e-commerce ini ya. Kita sedang berbicara terkait dengan perpajakan oke e-commerce ini. oke. Jadi memang ya atas penjualan yang sudah kita lakukan seperti itu. Oke, baik. Sip. Mungkin saya tunggu ya sampai 21
10 kira-kira mungkin ada nanti pertanyaan lanjutan. Kalau nggak ada mungkin nanti bisa diakhiri. Berarti ini Pak An sudah punya online shop ya mungkin? Atau baru mau buat nih Pak An? Biasanya kalau misalnya sudah bertanya-tanya gitu udah punya ya biasanya. Terus kemudian ada peraturan baru, jadi bingung bagaimana seperti itu. Mudah-mudahan bisa lebih beradaptasi juga nih ya untuk Bapak Ibu sekalian juga yang mungkin nantinya Betul. akan punya bisnis online dan sebagainya. Oke, waktu sudah menunjukkan di 21.10. Belum ada pertanyaan lanjutan. Nah, mungkin nanti eh, ketika nanti misalnya ada pertanyaan lanjutan bisa di WhatsApp ke kita ke Flashtext atau nanti kita insya Allah mau mengadakan juga mungkin di sesi seperti tanya jawab dengan kakak Nia yang di grup. Mungkin nanti grupnya juga akan dibuka, tapi nggak akan, maksudnya nggak akan selama ini dibuka. Jadi nanti mungkin ada sesi-sesi pertanyaan. Misalnya nanti teman-teman ada yang mau bertanya itu bisa di sesi saat itu nanti akan dijawab sama kakak Nia mungkin di H+1-nya atau secepatnya seperti itu. Jadi ditunggu saja sesi untuk tanya jawab di grup. Jangan sungkan nanti ketika sudah ada ketika sudah ada sesi pertanyaan tersebut bisa langsung ditanyakan saja atau langsung bisa ngechat ke nomor saya tadi di marketing untuk marketing fast text-nya. Oke, baik. Mungkin sebelum diakhiri bisa foto bareng dulu nih dengan peserta Bapak Ibu sekalian bisa di on cam supaya kita foto bersama via online nih. Oke, masih ditunggu siapa yang mungkin Bapak Ibu yang Oke. camp dahulu Ayo on cam, on cam. supaya memang ada dokumentasinya ya, gitu. Mm-mm. Oke, mungkin bisa langsung Ya. difoto saja Kak. Oke, siap. Sebentar. Oke, 1, 2, 3. Oke, satu kali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak atas partisipasinya Bapak Ibu sekalian. Mohon ditunggu info-info nanti di grupnya, baik itu promo maupun nanti ada sesi tanya jawab dengan Kakak Nia. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Kakak Nia dan pertanyaan-pertanyaan tadi bisa memberikan insight yang lebih banyak lagi dan kita bisa lebih patuh terhadap perpajakan. Jangan lupa menghubungi Flastex jika ada masalah-masalah terkait perpajakan. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua.